Episode 80. Mereka semua tiba di kediaman Park, hari sudah sore. Perry dan Anna membantu Andin masuk ke kamarnya yang terletak di lantai 1 agar memudahkan gadis itu mengingat kondisinya. Aiden dan Bima tidak ikut bersama mereka sebab ada beberapa urusan yang harus mereka lakukan, sedangkan Ken, pria itu duduk di ruang kerja Gamma. Di taman belakang, Luna menatap Mark dengan tatapan kesal. Netra hitam pekat gadis itu seolah menembus jantung setiap orang yang menatapnya. Mark dan Luna berdiri saling berhadapan. Dengan berpangku tangan, Luna memasang wajah kesal pada pria kaku itu. "Kau," bentak Luna sambil mengangkat tangannya. "Hah, rasakan ini bodoh," kesal Luna. "Bruk," satu pukulan berhasil membuat seorang Mark kesakitan. Luna menendang tulang kering Mark dengan kuat sampai-sampai pria itu terjatuh ke tanah. "Ah, maafkan saya, Nona." Mark meringis kesakitan sambil mengusap kakinya. Tendangan Luna bagai jarum yang menusuk sampai ke ubun-ubun. "Apa kau tahu kesalahanmu?" tanya Luna. Kali ini ia benar-benar menyeramkan. Rahangnya mengeras, urat-uratnya mengembang. Mark langsung bangkit berdiri yang menunduk di hadapan Luna. Alasan Mark begitu menurut dengan Luna karena beberapa hari yang lalu saat bertemu dengan tuannya, pria itu mendapat perintah bahwa ucapan Luna adalah mutlak dan kepentingan gadis itu adalah kepentingan Gamma juga. "Saya mohon maaf jika sudah menyinggung Nona, tapi saya tidak mempunyai maksud seperti itu pada Nona," berkata. Mark berhenti bicara ketika Luna menari jarinya di depan bibir seraya mengisyaratkan cukup. "Set, kau diam," kesal Luna karena mendapatkan jawaban membosankan. "Duduk," titah Luna sambil melirik kursi di samping mereka, dan Mark bagikan sebuah program yang sudah diatur menuruti perintah nonanya. Luna juga ikut duduk di samping Mark. Dengan cepat Mark menggeser tubuhnya agar tidak terlalu dekat dengan nonanya. "Kau bisa diam atau tidak, Mark?" kesal Luna. "Maaf, Nona." Seperti biasa jawaban Mark selalu seperti itu. "Cak, membosankan," ketus Luna. "Ma, diamlah, jangan berbicara," ucap Luna. Sejenak mereka hening, yang terdengar hanya semilir angin yang berhembus lembut menyentuh kulit wajah mereka. Sinar matahari sore seraya memijit kulit mereka dengan lembut. "Kenapa kau mengatakan hal itu, Mark?" tanya Luna. Gadis itu berbicara tanpa menatap lawan bicaranya. Matanya asik menatap kupu-kupu yang berterbangan di sekitar taman itu. Mark terdiam. "Asal kau tahu, perempuan manapun yang mendengar ucapanmu tadi pasti sakit hati denganmu. Untung saja aku tahu kisahmu dari tuanmu, jika tidak, aku mungkin tak akan bisa menahan diriku, Mark," jelas Luna. "Kisah saya, Nona," ucap Mark sedikit terkejut. Gak mau menceritakan semuanya tentangmu. Kau itu sedikit banyak mirip dengan kehidupan yang dijalani Andin. Dia menderita sama seperti dirimu," jelas Luna. Mark dengan setia mendengarkan ucapan nonanya. Dia sudah beberapa kali dibawa ke pria hidung belang hanya untuk menjual tubuhnya, dan kedua iblis itu yang melakukannya, jelas Luna. "Beruntung dia bijak, dia bisa selamat dan mempertahankan harga dirinya. Aku salut dengan perjuangan gadis itu," ujar Luna. "Pernah sekali dia berpacaran dengan seorang pria kaya. Ternyata pria itu diam-diam membayar kedua iblis itu untuk mendapatkan tubuh Andin. Andin yang jatuh cinta dengan pria itu sangat terkejut saat mengetahui transaksi itu. Di hari itu juga dia meninggalkan mereka di tempat transaksi dilakukan," tambahnya. "Hampir saja kesuciannya direnggut oleh pria itu, tapi yang paling kubenci dari gadis itu, dia sangat bodoh," ketus Luna. "Sudah tahu orang tuanya seperti setan, masih saja mau tinggal di rumah, di neraka itu. Akhirnya tersiksa kan?" ucapnya. "Lalu apa hubungannya dengan saya, Nona?" tanya Mark. "Cak, dengarkan saja aku bercerita, Mark. Aku tahu kau menyukai gadis itu. Aku menyampaikan ini agar kau tidak bermain-main dengan sahabatku," ketus Luna. Mark terbelalak, ia terkejut dengan ucapan Luna. Bagaimana Nona bisa tahu?" tanya Mark terkejut. "Wah, jadi benar," seru Luna. "Padahal aku hanya menebak saja." "Baguslah, karena sepertinya Andin bisa menerimamu," ujar Luna. Mark menggaruk tengkuknya, ia sangat bingung dengan ucapan gadis itu. "Mark, jika kau benar-benar menyukainya, maka berusahalah memenangkan hati Andin. Dia gadis yang sulit, apalagi setelah kau perlakukan begitu. Aku hanya bisa menasehati saja, dan ingat tidak semua wanita itu sama," ujar Luna. "Mungkin seseorang meninggalkanmu di masa lalu dan menaruh luka di hatimu. Bukan berarti semua wanita seperti itu. Jika begitu, maka aku juga akan menganggap semua laki-laki itu bejat seperti Tuan Anderson, ayah kandung yang tega menjual anak-anaknya demi uang," ujar Luna. "Pluk, jadi kuharap kau bisa merubah pola pikirmu yang sedikit kolot itu. Kau harus bisa membuktikan bahwa ada wanita yang tidak sama dengan ibumu. Ada wanita baik yang bisa menjaga dan tidak akan meninggalkanmu," suruh Luna sambil menepuk bahu Mark layaknya seorang teman.
Mark terdiam. Ia berpikir apakah selama ini ia salah langkah? Apakah hanya karena dendam dengan satu orang ia sampai tega menyakiti orang lain? Apakah hanya karena satu orang ia tidak bisa hidup bahagia? Jawabnya ya, selama ini Mark terkunci dalam jeratan gelapan itu selama puluhan tahun. Mark, apa kau mendengarku? Tanya Luna yang merasa Mark tidak berbicara sejak tadi. Iya Nona, saya mendengarkan. Jawab Mark tersentak kaget. Sebenarnya apa yang terjadi padamu dan Andin? Tanya Luna. Katakan dengan jujur, tegas Luna tepat sebelum Mark menjawab. Saya menciumnya Nona, jawab Mark jujur. Pantas saja dia semarah itu. Itu ciuman pertamanya bodoh, gerutu Luna. Kau harus meminta maaf padanya. Kalau kau benar-benar menyukainya, jangan jadikan dia mainan. Bangunlah hubungan yang serius, tapi jika tidak aku akan menjodohkannya dengan Kak Ken, Kak Aiden atau Kak Bima. Tegas Luna. Baik Nona, saya mengerti. Jawab Mark. Kalau kau butuh teman, kau bisa bicara denganku. Anggap aku adikmu Kak Mark. Seru Luna mengubah panggilannya pada Mark. Terima kasih Nona. Balas Mark. Pergilah temui dia dan selesaikan masalah kalian. Jangan terlalu kaku Kak Mark, lakukan dengan benar. Ucap Luna sambil bangkit berdiri dan menepuk punggung pria itu. Saya mengerti. Jawab Mark. Luna meninggalkan pria itu di sana. Mark merenungkan perbuatannya. Jika Luna tidak mengingatkannya, mungkin saja dia salah mengambil keputusan dengan mempermainkan hati seorang gadis tidak bersalah. Sepertinya aku benar-benar jatuh hati pada gadis itu. Di sini rasanya aneh setiap kali aku mengingat namanya. Gumam Mark sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Dret, dret. Sebuah panggilan telepon menghentikan lamunan Mark. Ketika melihat siapa yang menelpon, ia menyeringetkan keningnya. Mau apa dia menghubungiku? Gumam Mark. Mark mengangkat panggilan itu. Hal, kata-kata Mark terpotong. Di mana Gamma? Kenapa dia tidak di kantornya? Kau juga kenapa tidak di kantor? Seharian kami menunggu kalian. Bentak seseorang dari seberang sana yang ternyata adalah Tuan Jaesung. Cak pengganggu, balas Mark sambil menutup teleponnya. Melelahkan, Mark mendesah.